Kembali bersama Fakta 62, nasib terdakwa pembunuh berencana Yosua, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah di depan mata. Berikut penelusuran fakta momen-momen akhir hidup Brigadir Yosua. Hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Di kawasan Mertoyudan inilah rumah Ferdi Sambo yang berada di Magelang berdiri. Menelusuri fakta-fakta terakhir hidup Yosua, hingga nyawanya meninggalkan raga jadi korban pembunuhan berencana. Setelah juga pada 8 Agustus Ferdi Sambo merubah TKP pelecehan terhadap Putri Chandrawati yang sebelumnya disebutnya di rumah Duren 3 jadi di rumah Magelang. Selaras surat dakwaan jaksa, dari sinilah kronologi peristiwa bermula. Pihak kepolisian tidak berhasil menemukan jejak CCTV dari rumah Ferdi Sambo di Kabupaten Magelang. Dan memang seperti inilah penampakan perumahan Ferdi Sambo di kawasan Kabupaten Magelang yang kemudian digadang-gadang menjadi cikal bakal atau pemantik pemufakatan jahat yang dilakukan Ferdi Sambo dalam bentuk skenario dalam pembunuhan terhadap sang ajudan Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan kita telusuri faktanya. Rumah 2 lantai ini berlokasi di perumahan mewah Cempaka Residen, Sarangan Banyurojo, Kabupaten Magelang. Elit dengan pengamanan ketat yang juga berprosedur berkunjung berbelit. Assalamualaikum Pak. Pak izin Pak, Anan dari Net TV Pak. Ya. Pak izin ini kalau kita mau ambil gambar nih, cuma liatin suasana doang di dalam, gimana ya Pak ya? Mohon maaf Mas, tidak diperkenankan nih Mas. Oh gitu ya? Maaf ya, ini dari PT seperti itu. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Ya, dalam dakwaan, JPU sebut terdakwa Putri Sambo enggan bercerita pada suaminya mengenai pelecehan yang disebut dialaminya, sebab khawatir diketahui oleh warga di lingkungan rumah Magelang. Di antara faktanya, warga tak banyak ketahui kalau keluarga Kadif Propam Polri saat itu menghuni rumah ini. Kalau saya tahu Pak Idam Aziz ya, Pak Idam Aziz mantan Kapolri itu ya. Berapa lama tuh Pak? Wah itu cuma putranya waktu itu Pak Idam Aziz juga di SMUTN ya. SMUTN situ mungkin sudah lepas dari situ ya, mungkin dialih fungsikan oleh Pak Sambo mungkin ya itu kan, karena beliau itu kan jarang sosialisasi ke warga, itu aja sih. Tak banyak warga yang bisa kami temui, lingkungan cukup sepi. Kami coba bertanya pada Ketua RT Ferdi Sambo di Magelang. Itu juga masuk ke RT Bapak nih Pak ya? Masuk ke RT Bapak. Nah, terdaftar sebagai warga Bapak juga berarti ya untuk Pak Sambo? Kalau Pak Sambo itu ya kalau terdaftar tapi kita terdaftar kalau di anu sopo jenenge ndak tahu anu dulu. Ngerti ku Pak Idam aja kok dulu. Oh, kalau Pak Idam terdaftar. Pak Idam sempat silaturahmi juga ke sini. Enggak, enggak. Pak anune apa? Ajudan. Ya Mas apa tadi? Mas Tony kan anu sih. Ya KTP walaupun tidak KTP sini saya sudah ngambilkan. Tapi ternyata tidak dipenuhi itunya saat itu. Sampai sekarang ya anu itu terus siapa sing anu tahu saya itu dulu Pak Idam aja soal. Oh, Pak Idam aja yang waktu itu ngasih kartu keluarga ke Bapak ya? Nah, belum cuma amit-amit. Izin gitu ya. Fakta di lapangan katakan, warga sekitar perumahan Magelang tak tahu menahu keberadaan Ferdi Sambo dan keluarga di Magelang sampai kasus ini mencuat. Dan saksi Putri Chandrawati
meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Warga di sekitar Kecamatan Mertoyudan memang mengaku tak banyak mengenal mengenai sosok Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati hingga kasus pembunuhan berencana ini kemudian mencuat di sejumlah media. Dan berdasarkan kronologi yang kemudian beredar, Putri Chandrawati bersama sejumlah ajudan termasuk Nofriansah Yosua Huta Barat setelah kejadian di Kabupaten Magelang atau rumah Ferdy Sambo di Magelang kemudian melakukan perjalanan darat menuju ke Jakarta. Memang selama di Magelang tidak banyak rekaman CCTV yang berhasil didapatkan. Dan satu dari 3 rekaman CCTV yang didapat, salah satunya adalah dari Jalan Maijen Bambang Sugeng Mertoyudan, di mana mobil iring-iringan Putri Chandrawati dengan sejumlah ajudan termasuk Nofriansah Yosua Huta Barat tampak melintasi jalanan ini menuju ke Jalanan Soekarno-Hatta. Dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati dan sekaligus untuk memudahkan saksi Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Membelah 512 km dari Magelang menuju Jakarta Selatan. Jam 5:12 Putri dan rombongan tiba di Duren 3. Di tanggal yang sama, tiba di rumah pribadi Saguling, Duren 3. Berdasar surat dakwaan jaksa, pun di tanggal yang sama, Yosua digiring ke rumah dinas Kompleks Polri yang juga berada di Duren 3. Sekaligus jadi akhir perjalanan Yosua. Sesuai yang direncanakan oleh mantan atasannya, di tempat-tempat ini, nyawa Yosua dihabisi. Nofriansah Yosua Huta Barat tak pernah menyangka perjalanan panjang dari Mertoyudan menuju Duren 3 juga sekaligus mengakhiri riwayatnya, buah dari peristiwa yang merupakan permufakatan jahat dari skenario Ferdy Sambo. Dan memang pekan ini hakim akan menjatuhkan rentetan vonis bagi para terdakwa. Anan Surya, Adnan Adi, menelusuri fakta.